Lahan kosong di sebuah perumahan di Dusun Ciranggong, Majalaya, Karawang petang itu menjadi pusat perhatian banyak warga. Orang-orang berdatangan ke tempat ini setelah beberapa orang bocah yang sedang bermain melihat potongan tubuh seorang wanita yang terbakar di semak-semak. Kalau yang pertama mengetahui sih anak-anak sekolah madrasah, Pak. Yang pertamanya. Terus dia bilang sama saya, nyamperin. Mang, katanya ada orang meninggal tanpa kepala. Saya nggak percaya, saya diam dulu. Anak-anak sempat 2 kali balikan ke sana, Pak. Ke tempat lokasi. Terus saya kasih tahu Mang Eman yang pegawai itu tuh material hikmah Saluyu. Di situ, Pak, dilihat di situ, iya ada. Penemuan awal pertama tuh jam 3 dari anak-anak, Pak. 3 sore tadi? Jam 3 sore. Iya. Kondisi mayat itu saat ditemukan seperti apa? Udah seperti kayak gitu. Dibakar apa gimana itu, Pak? Dibakar. Bapak mengenali ciri-cirinya seperti apa, Pak? Perempuan, laki atau Perempuan. Udah bau, Pak. Perkiraan mayat itu 5 hari. Ya. Perkiraan 5 hari. Oh, gitu. Udah bau busuk. Kondisi mayat sendiri gimana, Kang? Kondisi mayat sendiri ya kepala nggak ada kepala, Ya. kaki nggak ada. Jadi terlentar di perkiraan dibakar itu. Selain kondisinya sangat mengenaskan, mayat ini juga mengeluarkan aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Baunya sudah tercium beberapa meter dari semak-semak tempat penemuan mayat. Bau busuk. Nyengat, Pak? Iya. Kira-kira berapa meter, Pak? Ya radius sekitar 2 meteran lah. 2 meter ya. Bau pisang gitu, Pak. Ya, angus banget terbakar tanpa kepala. Bau? Ya, enggak sih, enggak begitu bau. Yang begitu menyengat lah gitu, Pak. Cuman saya langsung mau aja, langsung pergi aja. Pas di situ juga udah. Pertama kejadian ya, ditemukan sama anak-anak PAUD atau madrasah sekitar jam 3 sore. Korban dalam keadaan terbakar, tanpa kepala, tanpa kaki, dalam keadaan terlantar, Pak. Ratusan warga yang mendatangi tempat ini tidak mengenali mayat wanita berkulit putih ini. Dan dari hasil olah TKP ditemukan sweater warna abu-abu yang diduga milik wanita muda ini. Dan korban mengenakan pakaian dalam berwarna merah. Pakaiannya yang kami temukan yaitu sebuah jumper jaket berwarna abu-abu yang jelas tulisannya bertuliskan green. Kemudian salah satu baju bermerek dan satu buah jam tangan yang kami tidak ketahui mereknya. Selain itu, ada tanda khusus berupa tato di bagian dada dan punggung kanannya. Untuk mengungkap kasus ini, Polres Karawang menyebar sketsa korban agar masyarakat yang pernah melihat tato itu dapat melaporkannya ke polisi terdekat. Ini sketsanya kita lihat di bagian depan, di atas payudara tepatnya, ada tato bertuliskan Rolling Stone. Di atas dada, di atas payudara korban, kemudian di bagian belakang, ada tato seperti seorang perempuan sedang menunduk dan dalam posisi duduk memiliki sayap seperti itu. Polisi kesulitan untuk melacak jati diri mayat ini karena sidik jarinya sudah rusak. Kendati demikian, polisi mengungkapnya dengan memeriksa gigi dan DNA. Sampai saat ini identitasnya belum bisa diketahui karena juga kita mau mencari pelaku jadinya belum bisa diperoleh karena jadi korban hancur. Dan berselang menjelang sepekan setelah mayat ditemukan, polisi mendapatkan petunjuk penting untuk mengungkap kasus pembunuhan ini.
seorang lelaki muda warga Dusun Pinayungan, Teluk Jambe Timur, Karawang datang ke Mapolres Karawang melaporkan kehilangan istrinya. Ciri-ciri yang diberikan identik dengan mayat yang ditemukan di Majalaya. Saat melapor, polisi melihat sejumlah kejanggalan. Lelaki muda berinisial MK ini pun diperiksa secara intensif dan hasilnya mengejutkan. MK mengungkapkan mayat yang hangus dan terpenggal itu adalah istrinya, Siti Saidah alias Nindi. Kepada petugas yang memeriksa, ia mengungkapkan Nindi dibunuh karena MK merasa kesal tidak dapat memenuhi sejumlah permintaan korban. Adapun motifnya, sementara karena sakit hati, istrinya banyak permintaan, kemudian suaminya tidak bisa mencukupi secara ekonomi sehingga kesal. Istrinya sempat pamit untuk pergi dan ngajak pisah sehingga timbul kecewaan dari suami dan menyebabkan pelaku nekat menghabisi istrinya. Karena minta mobil ya, Pak? Ya, karena ada permintaan yang tidak bisa dicukupi oleh suaminya. Sementara itu 5 hari setelah penemuan tubuh Nindi ditemukan potongan kepala dan kaki di Cigentis, Loji, Tegalwaru, Karawang. MK sengaja membuang bagian tubuh istrinya di tempat yang berjauhan agar dapat menghilangkan jejak kejahatannya. Dari hasil pemeriksaan di Mapolres Karawang diketahui pembunuhan terhadap Siti Saidah alias Sinok alias Nindi karena MK merasa kesal terhadap sikap istrinya itu. Korban kerap mengungkit-ungkit mengenai pembunuhan ekonomi keluarga mereka. Puncaknya ketika Nindi yang bekerja sebagai agen penjualan properti mewah di kawasan Cikarang meminta kepada tersangka agar dibelikan mobil. MK menjelaskan permintaan itu tak dapat dipenuhi karena kondisi keuangan mereka tak memungkinkan. Penghasilan tersangka sebagai office boy tak dapat menuntaskan keinginan korban. Istri itu minta mobil ya? Gimana mintanya? Kapan bisa beli mobil yang kamu lihat? Oh gitu? Bilang 10 lagi. Itu tiap hari ketemu minta mobil tuh? Enggak tiap hari, itu kalau kadang-kadang kalau dia lagi kesal gitu. Dan puncaknya, korban menghina keluarga MK. Ucapan itu yang membuat lelaki berusia 23 tahun ini menjadi gelap mata. Puncaknya pas dia ngomong apa kan? Dari ini, kita keluarga lah puncaknya gitu. Dan gini apa? Keluarga apa? Katanya ini apa namanya? Konsepnya diganti anak tingkat ke ulu kayak gitu. Dengan emosi yang meluap, MK memukul istrinya dengan tangan kosong. Kuatnya pukulan itu membuat Nindi jatuh tak berdaya. Mayat korban lalu diletakkan di ruang tengah kontrakan ini. MK kemudian pergi ke pasar membeli sebilah golok dan kantung plastik. Tersangka lalu memenggal istrinya dan dimasukkan ke dalam kantung plastik. Lalu bagian kepala dibuang ke Curug Cigentis Loji, sementara kedua kaki dibuang ke Pangkalan Karawang. Esoknya tubuh Nindi dibawa ke Ciranggon dan dibakar bersama buku nikah serta akta lahirnya. Dan untuk membangun alibinya, bila ada warga yang menanyakan, MK mengatakan korban sedang pergi bekerja di Cikarang. Bahwa motif dilakukannya pembunuhan kemudian diiringi dengan mutilasi dan pembakaran adalah unsur sakit hati. Yang pertama, sang istri selalu menuntut hal-hal yang tidak disanggupi oleh suaminya, meminta sesuatu yang tidak sanggup dipenuhi oleh suaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat cekcok atau bertengkar itu selalu melakukan penghinaan terhadap orang tua dari suami, sehingga suami merasa sakit hati sehingga terjadi proses atau kejadian. Korban bersama suaminya di Dusun Sukamulya, Desa Pinayungan, Teluk Jambe Timur, Karawang ini sudah tinggal di kontrakan ini sejak 6 bulan yang lalu. Namun tidak banyak warga setempat yang mengenal keduanya.
Sosok MK maupun Nindi jarang berkomunikasi dengan warga. Ada 6 bulan mah yang ngontrak, iya belum lama sih, tadinya mah di perumahan, pindah ke sini. Terus kepribadian ini sosok korban di mata tetangga gimana? Tahu nggak? Berpengaruh apa tertutup? Dia biasa-biasa aja sih, orangnya kan kerja juga, dia juga. Nggak tahu kalau kerjanya gimana. Suaminya juga kerja sama. Suami istri, punya anak, punya anak. Satu. Bersantai di rumahnya. Namun mereka tidak mengira MK akan berbuat sedemikian keji terhadap istrinya sendiri. Tahu-tahu sama polisi saya aja nggak tahu kemarin itu suaminya bukan, kata saya teh gitu. Kok suaminya? Saya kan kaget. Ya pikir saya bukan suaminya yang ngebunuh. Ternyata ke suaminya. Ya nggak nyangka sih. Dia nggak tahu, soalnya kan nggak ada masalah gitu. Itu tentu ada pembunuhan, ternyata katanya suaminya gitu. Kalau warga, saya sendiri dan sekitar sini nggak nyangka, soalnya orangnya dia sopan lah. Kalau ada orang lewat jadinya itu biasa-biasa aja lah, kayak orang ini umum lah. Sejumlah alat bukti yang didapatkan dari hasil penyidikan, termasuk hasil olah TKP di 3 tempat yang berbeda, polisi menduga MK telah melakukan pembunuhan berencana. Dari tangan tersangka, polisi menyita sepeda motor miliknya yang digunakan untuk membawa korban. Selain itu juga disita botol berisi sisa bensin menggunakan anak yang salah setrika. Selain itu, hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan tersangka, MK menjadi pelaku tunggal atas pembunuhan terhadap Siti Saidah alias Sinok alias Nindi. Untuk pasal yang dikenakan yaitu pasal pembunuhan dengan berencana, yaitu pasal 340 KUHP yang dikenakan. Ancaman hukumannya ada ancaman hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau hukuman paling lama selama 20 tahun.